Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview si Xiaomi Redmi Pad X. Tentu saja ini adalah yang versi distributor dengan RAM 2GB dan internal 16GB. Bagi kami yang saat ini sedang galau ingin mencari sebuah smartphone yang cukup baik di range harga di bawah 1,5 juta, ini adalah smartphone yang paling worth to buy, yang paling value deal, dan paling oke untuk kamu miliki. Speknya sudah di atas rata-rata dibandingkan dengan HP pesaing di kelasnya, dimana si Xiaomi Redmi Pad X ini memiliki CPU yang cukup bertenaga, yaitu Qualcomm Snapdragon 435, octa-core 1,4 GHz, kemudian sudah menggunakan MIUI 8, dan sebentar lagi mungkin akan dapat update MIUI 9 ya. Layarnya sendiri kinclong dengan resolusi HD 5 inch, sudah 2.5D, ini sangat keren sekali, sangat maco sekali warna hitam ini. Bagi kamu yang cewek pun tidak perlu galau karena ada pilihan warna putihnya, silahkan dicari di Google ya. Kebetulan yang saya review adalah versi warna hitam. Bodi secara keseluruhan hampir mirip dengan iPhone ya. Ya, kenapa semuanya harus mirip iPhone? Ya, bodinya sendiri menggunakan bahan logam di sekelilingnya. Namun seperti biasa di sisi atas bodi dan bawah bodi masih menggunakan plastik untuk keluar masuk sinyal supaya tidak bolot, supaya baik menangkap sinyalnya. Ini dia bodi secara keseluruhan, hitam legam, full hitam, jadi agak susah mengambil fokus dari gambar si Xiaomi 4X ini. Namun secara overall saya sangat suka sekali dengan bodinya yang misterius ini. Desain secara keseluruhan Redmi 4X ini cukup mungil, meskipun memiliki kapasitas baterai yang gede yaitu 4100 mAh, namun bisa lebih kecil dari Galaxy A5 2016 yang hanya memiliki baterai sebesar 2900 mAh. Ya tentu saja karena Galaxy A5 2016 memiliki layar 5,2 inch. Tapi paling tidak bisa menggambarkan bahwa ringkas sekali Xiaomi membenamkan sebuah baterai yang besar dengan bodi yang cukup mungil di Redmi 4X ini. Good job Xiaomi. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang sektor kamera di Xiaomi Redmi 4X ini, dimana si Xiaomi Redmi 4X ini kamera belakangnya menggunakan 13 MP sensor Samsung, single LED flash dengan bukaan lensa f2.0, punya fitur PDAF dan juga maksimal perekaman Full HD atau 1080p. Kemudian di kamera depannya menggunakan sensor OmniVision dengan resolusi 5 MP bukaan f2.2, video maksimal juga Full HD. Ini dia tampilan antar muka dari Redmi 4X ini. Kameranya tidak berbeda jauh dengan Xiaomi kebanyakan. Hanya saja mungkin fiturnya nggak selengkap di Xiaomi seri Mi ya. Meskipun ada mode manual di sini, namun mode manualnya sendiri tidak selengkap di seri Mi. Di sini terlihat hanya ada pengaturan white balance dan juga ISO. Sementara di seri Mi biasanya ada shutter speed, kemudian ada manual focus dan yang lain-lain. Di sini hanya sebatas 2 saja. Namun tidak perlu khawatir mengenai hasil cukup bagus di Redmi 4X ini. Dan sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menampilkan hasil kameranya karena filenya hilang, saya cari nggak ketemu. Sementara HP-nya sendiri sudah terjual, jadi mohon maaf. Yang bisa saya gambarkan, menurut saya Redmi 4X ini kameranya lebih bagus dibandingkan Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang pernah saya review beberapa waktu yang lalu. Hasilnya lebih cerah dan pencahayaannya juga lebih tinggi. Bisa dibilang mungkin ini pembaruan dari Redmi Note 3 Pro yang pernah saya coba dulu. Videonya sendiri hanya ada fitur time lapse ya, selang waktu. Resolusi maksimalnya Full HD. Tidak ada fitur slow motion di sini. Nah, cukup disayangkan, namun mengingat ini adalah seri Redmi, dimana seri Redmi yang low, jadi tidak masalah. Shutter speednya juga sangat kencang. Videonya juga cukup smooth meskipun tidak ada fitur iOS, namun masih bisa dinikmati dengan cukup baik. Di sini ada beberapa mode filter yang bisa kita fungsikan untuk membuat gambar lebih ciamik lagi sesuai selera. Bahkan di mode HDR-nya juga tidak mengurangi shutter speed waktu kita menjepret sebuah objek. Nice. MIUI 8 sendiri memiliki fitur yang cukup lengkap. Di sini kita bisa mengaktifkan fitur membangun layar dengan menekan tombol volume, baik volume bawah maupun volume atas. Kemudian kita juga bisa langsung masuk ke mode kamera saat layar mati dengan cara menekan 2 kali si tombol volume tersebut. Ada juga mode saku, di mana akan mengunci perangkat saat ditaruh ke dalam saku. Ini biasanya menggunakan sensor proximity. Bagian notifikasi sendiri bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Apakah toggle yang mau digabung dengan notifikasi yang masuk, ataukah akan dipisah. Tampilannya akan sedikit berubah ketika kita menggabung ataupun memisah toggle notifikasi dan toggle shortcut yang kita miliki dalam Xiaomi Redmi 4X ini. Ini dia tampilannya.
Kita pun juga bisa mengedit posisi toggle yang kita inginkan atau posisi shortcut sesuai dengan keinginan. Mana yang ingin ditampilkan di atas, mana di bawah, atau mana yang tidak ingin ditampilkan. Cukup keren menurut saya. Dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Redmi 4X ini, berapa sih skor AnTuTu yang dihasilkan? Mari kita lihat bersama-sama skor AnTuTu dari Redmi 4X ini yang sebelumnya sudah saya jalankan si AnTuTu benchmark ini. Walaupun ini bukan patokan, tapi setidaknya bisa menjadi sebuah pertimbangan. Ya, ini dia skornya sekitar 40.095 poin. Cukup tinggi untuk harga 1,5 juta atau di bawah 1,5 juta. Makanya saya bisa katakan worth to buy sekali si HP Redmi 4X ini. Setelah melihat skor AnTuTu-nya, tidak abdul kita juga tidak memainkan gamenya. Dan di sini saya sudah mencoba menginstal game Asphalt 8 dan hasilnya berjalan dengan mulus, tidak ada kendala si Redmi 4X ini. Tapi dengan catatan sebaiknya sebelum memainkan game-game HD, RAM-nya di clear all dulu supaya lebih lancar dalam bermain game, karena MIUI 8 cukup rakus RAM. Dengan RAM 2GB saya rasa masih cukup kurang untuk MIUI. Bagian sensor sendiri, Redmi 4X ini memiliki sensor gyroscope dan juga sensor cahaya. Buat kamu yang suka bermain VR tentu sangat dimanjakan dengan fitur ini. Lalu di bagian baterai dengan kapasitas 4100 mAh, kamu akan mendapatkan baterai yang kinerjanya sangat optimal, di mana bisa menopang screen on time-nya sekitar 6-7 jam. Sementara waktu standby-nya bisa lebih dari 1 hari atau kurang lebihnya 1,5 hari, tergantung Anda menggunakan si HP tersebut. Ini saja masih sisa sekitar 40% lebih, saya sudah mendapatkan 1 hari lebih 9 jam. Oke banget baterai Redmi 4X ini. Ya, kesimpulannya si Redmi 4X ini sangat layak sekali untuk kamu miliki. Bila kamu ingin membeli HP dengan harga di bawah 1,5 juta, sudah memiliki fingerprint yang responnya sangat cepat sekali, bahkan lebih cepat dari Galaxy A5 2016 milik saya kemarin. Ini sangat tegas, layarnya juga kinclong, warna hitamnya sangat pekat, apalagi warna-warna background hitam seperti ini bisa memberikan tampilan icon yang sangat menonjol ya, seakan-akan ikonnya itu nempel di layar. Hampir menyerupai AMOLED, hampir saja sih, karena tentu masih jauh dengan AMOLED. Kemudian layarnya 2.5D, ganteng. Mungkin kekurangannya kalau 2.5D atau melengkung itu kita bakalan kesusahan untuk menempelkan tempered glass. Itu menjadi masalah tersendiri sebenarnya, tapi silahkan, pilihan ada di tangan teman-teman sendiri. Untuk OS-nya sendiri tidak jadi masalah, si Xiaomi bakalan mengupdate Redmi 4X ini atau seluruh jajaran Xiaomi itu biasanya dapat update ya secara kontinu, jadi tidak dipilih-pilih hanya flagshipnya saja. Seri Redmi pun bakalan tetap diupdate oleh si Xiaomi tersebut. Mungkin kekurangannya hanya di sektor RAM, khusus untuk yang RAM 2GB ini memang kinerjanya mungkin agak sedikit lelet ketika kita bermultitasking ria. Tentu saja akan mereloading ulang aplikasi yang telah kita buka tadi setelah kita tinggalkan karena RAM-nya nyesek ya. Karena untuk sekarang mungkin RAM paling standar paling tidak 3GB, terlebih MIUI ini terkenal dengan boros RAM. Solusinya sangat gampang, tinggal pilih saja yang versi RAM 3GB. Apalagi si RAM 3GB ini kita sudah ada versi garansi resminya ya, jadi akan lebih aman lagi bagi kamu.